Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kalau mams yang lagi pada sakit, aku doain mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kalau mams yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kalau mams yang lagi ada dalam masalah, mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya. Amin amin. Balik lagi ke video aku kali ini mau bongkar belanja bulanan aku yang kemarin aku udah posting ya sebelumnya. Aku belanja di supermarket. Nah kali ini aku mau bongkar belanjaannya yang mungkin nggak begitu banyak ya, cuman ya lumayan. Nah sekalian juga aku mau refill barang-barang yang udah habis, langsung aku refillin aja stoknya. Sambil aku bongkarin belanjaan dan refill stok yang ada di rumah, aku mau sharing lagi nih sama mam sama dan bunda-bunda. Bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk memulai gaya hidup minimalis atau gaya hidup sederhana yang bisa kita pakai atau diterapkan sekarang juga? Kedengarannya hidup sederhana atau minimalis itu kayaknya sepele dan mudah banget ya, tapi sebenarnya menjalani hidup sederhana atau minimalis ini membutuhkan suatu keseriusan serta konsistensi seseorang untuk bisa mencapai keberhasilan. Kalau kita menerapkan hidup sederhana atau hidup minimalis ini, kita bisa merasakan manfaatnya dari setiap tindakan yang kita kerjakan. Nah kali ini aku nggak membahas tentang manfaat setelah kita menerapkan pola hidup sederhana, tapi aku mau bahas bagaimana sih cara kita atau langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan hidup sederhana atau hidup minimalis. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sederhana atau pola hidup minimalis adalah bereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Semua orang pasti punya banyak barang yang tidak terpakai di rumah. Nah, ini saatnya untuk membereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kalau kamu mau memulai gaya hidup minimalis atau gaya hidup sederhana. Apalagi kita nih ya perempuan, ibu-ibu, kalau misalnya belanja ada yang lucu pasti dibeli. Nah itu pasti bikin lemari kita itu cepat penuh. Dan bahkan kalau udah penuh pun kita masih bingung ya mau pakai baju apa, ya kan? Nah untuk itu lebih baik segera pilah barang yang memang benar-benar bakal sering dipakai, atau mungkin barang-barang yang udah nggak muat, yang udah nggak sesuai dengan badan kita atau udah nggak sesuai dengan rutinitas kita, sebaiknya disingkirkan. Itu bisa disumbangkan atau bisa dikasih, bisa dijual, maksudnya bisa dijual. Jadi bisa selain bisa dari kita memilah barang tadi, selain bisa kita bersedekah, kita juga bisa menghasilkan uang dari barang-barang yang kita jual tadi. Langkah yang kedua, fokus pada kebutuhan. Perkembangan media sosial yang begitu pesat membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling happening, sehingga mendorong gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini ketika kita melihat mungkin ya kayak di media sosial kita melihat orang ini, oh dia pakai baju ini bagus nih, aku bakal beli juga deh, siapa tahu di aku juga bagus. Nah, dari yang seperti itu sebaiknya disingkirkan pemikiran yang seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita membeli barang itu benar-benar kita butuhin. Nah contoh ya, ini aku bawa ke diriku sendiri. Jadi belakangan itu karena berat badanku tuh lagi naik banget, aku kayak memilih untuk membongkar pakaian yang lama atau mungkin pakaian-pakaian yang dulu aku pakai waktu aku masih hamil, itu aku pasti bongkar lagi karena mungkin pakaian itu masih muat untuk aku pakai sekarang. Nah kalau misalnya udah nggak ada, mungkin bisa kita beli yang benar-benar kita butuhin aja ya. Misalnya kayak pakaian dalam itu kan gak mungkin kita paksain. Terus pakaian yang udah benar-benar ketat, udah sesak, bikin kita sesak, lebih baik itu tidak digunakan. Nah untuk pembeliannya sebaiknya cicil ya, jangan sekaligus. Nah ini kan kita barang-barang yang kita butuhin. Nah kalau udah barang-barang yang udah kira-kira yang udah gak muat di badan kita, itu lebih baik disumbangkan. Langkah yang ketiga yaitu tidak terobsesi berlebihan pada sesuatu. Untuk bisa menikmati gaya hidup minimalis, kita juga perlu belajar untuk tidak terobsesi secara berlebihan terhadap sesuatu. Ketika membeli sebuah produk, tanyakan pada diri sendiri dan jujur dalam menjawabnya. Apakah barang tersebut dibeli berdasarkan kebutuhan atau sebatas keinginan agar tidak ketinggalan zaman aja?
Nah, gaya hidup yang seperti ini dapat disiasati dengan cara mulai berpikir ulang mengenai goals yang lebih besar. Misalnya dengan melakukan self-talk, apakah pola hidup seperti ini dapat membuat kita hidup lebih nyaman 5 tahun kemudian, ataukah pola hidup ini dapat membuat kita benar-benar bahagia. Langkah yang keempat, utamakan kualitas daripada kuantitas. Ketika ingin membeli barang, pikirkanlah barang ini berkualitas sehingga lebih awet ketika digunakan. Produk-produk yang berkualitas umumnya menggunakan bahan baku dengan kualitas lebih baik sehingga membuat produk menjadi lebih awet atau nyaman digunakan. Hal ini berlaku untuk produk makanan atau minuman loh. Misalnya ketika kita membeli produk dalam kemasan, biasanya bisa dengan harga yang lebih murah dibanding dengan barang atau produk yang dibuat fresh, karena umumnya produk-produk instan atau dalam kemasan menggunakan komposisi bahan standar. Seperti minuman kopi dalam kemasan bisa dibanderol dengan harga relatif murah karena banyak komposisi yang disesuaikan agar bisa masuk dengan harga jual yang diharapkan. Nah, aku sarankan lebih baik kita membeli barang yang sedikit pricey tapi lebih awet lebih lama. Jadi kalau lebih baik yang seperti itu ya. Nah, kalau misalnya barang-barang yang lebih pricey tadi, sebaiknya kita jangan buru-buru untuk membeli. Sebaiknya alangkah baiknya untuk ditabung dulu ya uangnya. Jadi pas kita udah ada uangnya baru deh kita beli barang yang lebih pricey tadi dan itu jelas berkualitas. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita kerjain ya, membeli barang karena kebutuhan, bukan status sosial. Gaya hidup minimalis bukan berarti kamu pelit dengan dirimu sendiri atau hidup kekurangan. Alih-alih hidup kekurangan, gaya hidup minimalis justru mendorong kamu untuk hidup tanpa terkait pada suatu barang. Seringkali kita membeli barang yang tidak menambah kualitas hidup kita, namun hanya sekedar untuk membuat orang lain terkesan. Benar gak sih? Dan kesimpulan yang perlu kita ingat, kita tidak perlu pusing untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Misalnya, penilaian orang lain tentang outfit ataupun barang yang kita pakai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang perlu kita terapkan untuk mewujudkan pola hidup sederhana atau pola hidup minimalis. Untuk mam dan bunda-bunda yang lagi nonton video aku, mudah-mudahan 5 langkah tadi bisa membantu mam sebunda-bunda untuk mewujudkan atau menerapkan pola hidup sederhana atau pola hidup minimalis. Dan karena ini udah di penghujung video dan aku udah selesai untuk bongkar belanjaannya, aku mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.